Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Arul di channel Jelajah Malam. Nah, kali ini di samping gue nih udah ada narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya sewaktu dia ngerjain proyek di daerah Maluku Utara. Nah, di sana banyak banget kejadian horor yang dia alamin sampai-sampai dia ketemu sama orang bunian versi warga lokal. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang namanya siapa, Bang? Nama saya Eko, Bang. Biasa Eko. dipanggil Koko aja lah. Oh, Koko juga boleh. Abang tinggal di mana nih? Saya tinggal di Jakarta, Bang. Oh, Jakarta. Iya, Jakarta Timur lah tepatnya. Itu buat cerita horornya bisa di-spill sedikit, Bang. Apa aja yang dialamin sebelum kita masuk ke cerita yang utamanya gitu. Saya mau menceritakan pengalaman saya di proyek. Ini proyek yang ada di daerah timur, yaitu di daerah Maluku Utara. Di sebuah perkampungan. Ya, saya ngalamin ya banyak lah kejadian-kejadian mistis, ya kan. Ya, ada juga kejadian horornya. Di situ juga saya juga mengalami kejadian-kejadian yang dimana warga lokal sebut itu makhluk bunian, Bang. Makhluk bunian. Iya. Oke. Nah, itu tadi spill sedikit dari Bang Eko. Langsung aja nih kita dengerin cerita lengkapnya. Ceritanya tuh saya dapat info agak lumayan mendadak bahwa ternyata saya disuruh berangkat atau dapat tugas dinas untuk nanganin sebuah proyek yang di daerah Maluku. Di Maluku. Nah, sebelum berangkat itu kebetulan kalau lihat dari kebetulan tiket sudah dibeli ya. Jadi saya tahu bahwa pemberangkatan itu sekitar jam 2.30-an lah, 2.40-an. Nah, itu berarti ada waktu sedikit saya di mana saya harus istirahat dulu sebelum pemberangkatan. Ya, mungkin sekitar jam 8-an gitulah saya istirahat. Saya tidur sebentar, ya kan. Minimal persiapan lah fisik saya sebelum, karena kan perjalanannya lumayan jauh ya. Karena menurut informasi, ini cerita waktu saya belum berangkat, menurut informasinya kan itu ada perjalanan udaranya, terus ada perjalanan daratnya, dan ada lautnya. Nah, ini ada dua jalur sebenarnya. Jadi ada yang melalui jalur Jakarta Ternate dari pelabuhan Mangga 2 ke pelabuhan Sofifi, terus baru melalui jalur darat kurang lebih mungkin sekitar 6 jaman lah perjalanan darat. Arti kan lumayan cukup melelahkan ya. Jadi saya pikir ya nggak ada salahnya saya istirahat untuk ya ngumpulin tenaga lah sedikit persiapan. Nah, pada saat saya tidur, saya ngimpi, Bang. Jadi saya ngimpi, saya ketemu sama seseorang, dia pakai baju koko warna putih. Biasanya kan baju koko cocoknya biasanya ada sarungnya gitu kan, tapi ini enggak, baju koko tapi celananya celana panjang. Jadi warnanya putih, terus ada ikat kepala. Nah, seseorang ini dalam mimpi saya ini mengucapkan salam dengan tangan kanan ditempel ke dada kiri. Dia mengucapkan ya, selamat datang di Maluku. Seingat saya dia mengucapkan assalamualaikum juga. Assalamualaikum, selamat datang di Maluku. Jadi saya tahu kalau itu sosok muslim. Cuma saya nggak tahu itu siapa. Nah, nggak lama saya kebangun tuh, Bang. Setelah kebangun, saya lihat tuh mendekati jam 12. Berarti kan saya persiapan. Jadi emang sebelumnya saya udah packing sih, tinggal persiapan. Tinggal bawa aja. Jadi saya persiapan sedikit, sisanya yang belum masih ada ketinggalan dan check and recheck. Nah, sekitar jam 12-an saya udah jemput sama supir kantor ke bandara. Jadi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi kan minimal kita 1 jam sebelum pemberangkatan kita harus sudah sampai di sana. Nah, singkat cerita saya ketemu sama teman-teman di sana. Rencananya saya juga kasih tahu bahwa ternyata yang berangkat itu kita satu tim itu ada sekitar 4 orang. Jadi 3 teman saya sama saya. Nah, dia dari berbagai disiplin ilmu ya kan. Kebetulan kalau saya dari arsitek. Nah, ini ada yang dari mechanical, electrical, dan juga ada orang struktur juga. Pada saat saya berangkat, kurang lebih di perjalanan itu 3 jam, Bang. 3 jam. 3 jam.
3 jam transit di Manado, Bang. Nah, dari Manado itu langsung kita naik pesawat kecil, istilahnya pesawat ATR kali ya. Jadi kapasitasnya lebih kecil lagi dan pakai pesawat kayak baling-baling gitulah. Yang penumpangnya mungkin 80 orang. Nah, itu langsung ke bandara yang ada di Tobelo. Setelah sampai di bandara, kita udah ditunggu, Bang, udah dijemput sama supir, driver, sama mobil perusahaan juga. Akhirnya kita berangkat tuh. Setelah sampai kita berangkat, dijemput. Nah, perjalanan dari bandara itu ke lokasi rencana kita nggak langsung ke proyek, Bang, karena kan kemungkinan kita kan istirahat dulu. Iya. Jadi kita langsung dibawa tuh ke mes. Mes kita itu kebetulan ya adanya di luar area proyek. Tapi Itu nggak jauh dari proyek ya? kurang lebih kalau dari lokasi mes ke proyek itu sekitar mungkin kalau pakai kendaraan itu paling cuma 15 menit nggak nyampe. Ya kurang lebih paling berapa kilo lah. Paling dekat sih. Nah, perjalanan dari bandara, ini saya ceritain dari bandara, Bang, ya, dari bandara ke lokasi mes itu kurang lebih mungkin 2 jam perjalanan, Bang. Nah, ini ada satu kisah menarik sebenarnya pada saat pada saat kita turun pesawat di bandara, jemput sampai ke lokasi mes itu di 1 jam perjalanan kurang lebih lah. Kebetulan kan itu 2 jam itu lumayan jauh ya. Jadi melewatin ya mungkin kayak hutan-hutan kayu, hutan-hutan pohon-pohon kelapa, terus ada berbagai macam pohon-pohon, istilahnya kayak pohon cengkeh, pohon apa gitu loh. Nah, itu nggak selalu melewati perkampungan, Bang. Nah, pada saat kita ngelewatin daerah yang ya banyak pohon-pohonnya itu saya ngelihat satu sosok yang muncul pada saat mimpi saya sebelum keberangkatan, Bang. Oh, yang baju putih tadi? Betul. Saya juga sempat kaget karena kok dia posisinya di pinggir tapi di dekat pohon-pohon. Dia nggak di pinggir jalan, tapi di pinggir jalan kan mungkin sekitar setengah meteran itu kan udah mulai banyak pohon-pohon gitu kan. Nah, ini posisinya di pohon-pohon itu. Nah, dia juga mengucapkan salam yang sama. Ya, assalamualaikum, selamat datang di Maluku. Ya udah saya abaikan aja karena kan saya salah ngelihat atau mungkin saya halu atau gimana ya. Kenapa ya? Karena ya masa di tengah hutan ada sosok kayak gitu. Ya udahlah, saya abaikan aja, Bang. 1 jam kemudian perjalanan akhir sampai kita ke lokasi mes. Nah, di mes itu kebetulan udah ada 2 kawan kita yang udah jalan duluan sekitar 6 bulan yang lalu. Oh, udah duluan dia? Udah ada duluan. Jadi kita mungkin total ada berenam ya, berarti berenam. Ya kita bawa perlengkapan kita masing-masing ke kamar. Kebetulan situ kamar ada 3, Bang. Tapi gede-gede, ya kan. Udah istirahat lah kita tuh malam itu. Paginya kita bangun, terus kita sarapan. Ya udahlah, kita dikenalin lah sama teman kita yang duluan datang, dikenalin ke Pak RT, Pak RW, gitu. Ke lurah. Ya kan, istilahnya perangkat-perangkat yang ada sekitar sini bahwa ini ada warga baru. Singkat cerita udah selesai. Akhirnya malamnya kita cari tempat ngopi, Bang. Ya, kebetulan nggak jauh dari tempat mes kita juga ada tempat buat ngopi tuh. Warung-warung gitu? Warung-warung kopi begitu, warung biasa. Ya udah kita ngobrol-ngobrol sambil kenalin diri, ngopi. Nah, pada saat kita ngobrol-ngobrol itu ya ada warga juga yang bertanya kan. Istilahnya, Bapak baru datang ya, Pak ya? Iya, betul. Dikenalin juga sama teman kita juga bahwa ini kawan kita baru datang, dia juga orang proyek. Jadi berarti sama proyek yang di lokasi yang sama gitu loh. Nah, saya juga mau kasih tahu bahwa proyek kita itu proyek pembangunan gudang, Bang. Gudang? Iya, gudang besar. Dan di situ juga nanti ada kantor, ada mes karyawan. Jadi mes karyawan itu ada beberapa lokasi gitu loh. Nah, di situ akhirnya saya juga baru dengar cerita gitu loh, bahwa ternyata dari warga masyarakat sekitar bahwa area yang sedang kita kerjakan adalah proyek kita, lokasi proyek kita itu punya kisah cerita juga. Cerita mistis lah ceritanya, Pak. Jadi sebelum mulai pembangunan itu dapat informasi dari warga sekitar bahwa kalau area kita itu dulunya itu sempat ada perkampungan atau hunian
orang-orang Portugis gitu. Orang Portugis. Orang Portugis. Karena informasi yang dari sejarah juga mungkin kita tahu bahwa daerah Maluku kan pernah sempat dijajah sama Portugis kan. Nah, tapi perkampungan itu sempat informasinya ya hilang. Ya, kalau versi orang lokal ya itu Hilang gitu aja. iya, itu semuanya hilang, menghilang. Jadi kayak perkampungan hilang gitu loh. Ya buat saya berarti ada semacam informasi bahwa area lahan proyek kita juga ya pokoknya sebenarnya di mana tempat lah. Itu tetap harus kita istilahnya ya langit kita junjung, di mana bumi kita pijakan gitu. Atau sebaliknya, di mana bumi kita pijak langit kita junjung. Artinya kita tetap menghormatin adat istiadat, budaya, tradisi. Jadi kita nggak bisa nyamain satu tempat dengan tempat lain. Nah di situ juga saya dapat informasi bahwa ya penghuni yang sebut hilang itu kadang-kadang suka muncul juga begitu. Oh, sering nampak. Betul. Nah sosoknya yaitu sosok makhluk yang manusia, tetap wujud manusia yang bule gitu loh. Cuman informasi saya dapat nih Bang nih, di sebelah sininya nih, kalau misalkan itu ya ini cerita masyarakat sekitar kalau ketemu tuh di bagian di bawah hidung tuh ini nggak ada Bang. Oh, rata aja dia. Iya, itu bedanya di situ doang. Kalau kita kan ada nih kayak gini. Tapi ini bule Bang, gitu loh. Jadi ya karena informasinya ini kan orang Portugis. Nah ada juga yang makhluk-makhluk kerdil gitu Bang. Singkat cerita ya, kalau kita ngobrol ngopi ya nggak sampai malam-malam amat lah, mungkin kita jam-jam 9-10. Ini saya kebetulan sama teman-teman ceritanya ngopi tuh ke warung tuh di atas jam 7-an lah ya. Ya 2 jaman tuh jam 9 lewat. Ya kita akhirnya pamit permisi pulang. Ya cukup lah buat kita saling bersosialisasi. Terus ya mengenalkan diri sambil ya istilahnya cari informasi lah bahwa daerah sekitar ini seperti apa sih adat istiadat dan kita juga harus, berarti kan minimal ada yang harus kita jaga. Mana yang dilarang, mana yang diperbolehkan. Nah singkat cerita akhirnya kita pulang nih Bang. Besoknya baru kita ke proyek Bang. Aktivitas kita dimulai sekitar jam 7:30-8 kita udah dijemput. Ini udah mulai kerja? Udah mulai kerja kita. Cuman mungkin belum kerja full ya. Kerjanya masih, ya tetap masih perkenalan bahasanya. Cuman kan kalau ini kan perkenalan kampung awalnya. Nah ini lanjut ke perkenalan proyek. Karena kita belum pernah setelah baru datang itu kita belum pernah masuk ke area proyeknya. Ya udah, akhirnya kita dianterin sama supir, driver ke kantor. Atau driver perusahaan jemput pakai mobil ke proyek, ke dalam proyek. Kalau proyek itu kebetulan kurang lebih luasannya pokoknya di atas 10 hektar kayaknya Bang lah. Luas banget sih Bang areanya Bang. Tapi ya? luas banget. Nah itu emang rencananya mau dibikin gudangnya mau gede juga Bang. Jadi buat penampungan hasil produksi kelapa gitu. Karena kan daerah sana kan memang sumber daya alamnya salah satunya itu kelapa. Iya. Kebetulan untuk proyek udah sempat istilahnya kalau di proyek itu cut and fill ya. Jadi istilahnya tadinya yang udah banyak pohon tuh udah ditebang. Tanah udah diuruk, yang digali kan udah diuruk, diratain sesuai desain gambar kerja proyek rencana gitu loh. Jadi kan memang rencana lahan itu nggak landai gitu. Jadi berkontur Bang, naik turun. Ada yang menarik di situ Bang. Apa tuh Bang? Area proyek kita itu posisinya di Tanjung ya Bang namanya begitu ya. Kalau misalkan di laut yang menjorok ke dalam gitu. Nah itu posisi kita itu di belakangnya Tanjung tanahnya, lokasi lahannya. Nah itu berarti laut nih Bang. Iya. Itu ada mata air Bang di situ. Mata air? Iya, sekitar 10 meter dari bibir pantai. Iya. Kalau yang setahu saya, kalau lokasi ada sumber mata air atau kita mau ngebor di area situ untuk ambil airnya, pasti kan rasanya asin, payau ya Bang ya. Iya, artinya nggak mungkin kan rasanya atau nggak mungkin bisa diminum ya. Tapi Bang itu Bang, saya sendiri aja udah pernah minum Bang. Tawar, seger Bang, dan udah pernah dicek juga ternyata. Itu pH-nya istilahnya kalau untuk uji lab. Ya udah uji lab. Itu bagus Bang. Ayo. Iya. Nggak masuk akal ya. Tapi banget udah. Nyatanya begitu. Dan nggak pernah kering. Ya asal tahu aja nggak pernah kering. Terus dikeluar. Dan istilahnya keluar mata air kok deras. Gitu. Nah yang nanti akhirnya itu jadi salah satu sumber
istilahnya kita nggak perlu ngebor lagi untuk untuk proyek maupun untuk konsumsi diminum orang proyek maupun nanti akhirnya untuk Warga. untuk di situ kan gudang pasti kan butuh juga Iya. air bersih segala macam. Jadi nggak perlu ngebor lagi, nggak perlu. Setelah saya melihat mata air tuh yang menurut saya tuh, waduh, luar biasa dah. Salah satu karunia dari Allah lah yang sebenarnya saya belum pernah nemuin. Ini selang kurang lebih 2 mingguan kali Bang ya, yang ngalamin gitu Bang, kejadian mistis juga di situ. Pertama kali tuh. Gimana tuh Bang? Ceritanya kan memang saya di situ kan sebagai seorang arsitek nggak pure aja di gambar, tapi kadang bukan kadang sih, emang kita harus serba bisa memang, apalagi zaman sekarang kan nuntutnya seperti itu, apalagi area lokasi yang jauh. Jadi ya saya sambil ngecek lapangan juga, ya ngelihat, yang ngecek lapangan, lihat situasi. Nah, itu tiap hari tuh Bang, tiap hari. Itu dengan lahan yang luas begitu ya kita kadang bareng sama temen biar nggak berasa, itu kita bareng jalan berdua atau bertiga. Tuh ngelilingin tuh semua area-area proyek yang udah mulai ada pengerjaan maupun yang belum. Sorenya mungkin ya posisinya kita memang udah mau pulang sih. Itu di salah satu area yang rencananya mau dijadikan mes karyawan, nah posisinya. Itu ya kita sempat beristirahat di situ Bang. Tapi posisinya memang bangunannya belum ada, fondasi juga belum ada, jadi baru hanya lahan kosong aja. Ya saya istirahat lah sama teman saya nih, ceritanya nih bertiga, ya kan, sambil ngerokok, sambil ngopi juga. Ya kan. Pada saat saya istirahat, saya nggak tahu itu apakah betul atau, tapi akhirnya saya jadi yakin bahwa memang saya sempat masuk, gitu, masuk ke dimensi beda gitu. Karena masuk ke dimensi alam gaib itu? Kurang lebih begitu Bang. Karena kenapa? Pada saat saya duduk kan memang area aslinya kan itu posisinya banyak pohon, gitu loh. Nah pada saat saya duduk, kurang lebih perasaan saya itu 30 menitan nggak sampai, saya istirahat gitu sambil ngerokok. Tapi posisi saya emang lagi ngerokok, nikmatin rokok, bukan ngobrol. Itu langsung berubah Bang, tampilannya berubah. Kok Abang lihat dari yang tadi pohon kayak hutan-hutan gitu langsung berubah? Jadi apa Bang? Perkampungan. Oh perkampungan? Iya, jadi perkampungan kalau mau coba lebih ke dideskripsikannya itu lebih kayak perkampungan zaman dulu. Yang Abang lihat apa tuh Bang di situ? Nah, kalau yang saya lihat itu kebetulan saya nggak ngelihat ada aktivitas, karena saya kebetulan memang saya ngelihat itu ya rumah-rumahnya aja. Rumah-rumah ya, dindingnya kayak dinding bilik itu, terus atapnya masih kayak atap daun-daun rumbia, pokoknya kayak daun-daunan gitu. Nggak lama, tiba-tiba saya berasa kayak yang pukul Bang, punggung saya. Oh ada yang pukul dong? Kayak ada yang, ya istilahnya gini, kalau kita dipukul pakai benda yang kecil kan berasanya beda. Jadi berasa dipukul kayak pakai benda yang gede, ya kayak kayu atau apa. Dan itu sakit banget Bang. Langsung saya ya kaget gitu kan, saking kagetnya sakit gitu, berasa sambil nahan rasa sakit, kaget gitu. Ya ternyata itu udah hilang lagi. Oh tadi visual tadi udah hilang lagi. Jadi ya kembali seperti semula. Nah di situ baru saya sambil ngemegang punggung saya yang sakit, ya saya ngomong kan ada teman saya, lu mukul gua ya? Sakit bener, pakai apaan sih mukulnya? Baik kok tuh, banyak ngelamun, udah dibilangin di sini kan nggak boleh sering-sering ngelamun. Emang ngelamun gimana? Perasaan gua nggak ngelamun, lagi ngerokok. Bapak tuh lagi ngelamun sama kita, tadi kita pukul Bapak, bahasanya pakai tapak tangan di punggungnya, kita kagetin. Ya maksudnya kita takut juga, ya maksud biar sadar, takutnya Bapak bengong. Oh gitu, lumayan Pak, perasaan saya sebentar. Tapi ya nggak tahu, temen ngeliatnya katanya Bapak sempat bengong lama. Tapi alhamdulillah ya, tetap biar gimana itu kan maksud tujuan teman saya baik. Ya singkat cerita, nggak lama tuh badan saya lemes itu, tiba-tiba lemes. Nah akhirnya teman-teman kan lagi masih asik kopi, ya saya diemin aja dulu. Saya cuma izin pamit duluan lah kalau badan saya lemes. Oh Abang jalan duluan? Kebetulan posisi yang lokasi mes ke set office tempat kita, kantor kita itu dia posisi lebih tinggi yang tempat kita nongkrong tadi. Set office di bawah, jadi turunan. Yang niat saya juga mau sholat asar, saya belum sholat asar, udah jam 5. Itu udah telat juga kan, udah akhirnya saya jalan. Pada saat saya jalan, posisi saya lemes,
badan berasa berat, posisi jalan turunan itu kok masih aja berasa berat, malah tambah berat, dan turunan harus lebih ringan. Iya. Di situ saya baru merhatiin, baru ngeh gitu loh, kok perasaan punggung saya kayak ada sesuatu gitu. Ya saya tengok, pas saya lihat, ya itu Apa tuh bang? makhluk kerdil begitu. Oh yang kecil-kecil begitu? Di situ di pundak, kiri kanan, di leher. Nah banyak. Nah iya bang, makanya. Nah saya lihat juga, saya nengok ke bawah, ternyata kaki saya lihat ada yang, apa ya namanya kalau orang ini, Dipegangin juga. ya dipegangin, maksudnya tuh kayak nahan saya nggak boleh turun gitu. Oke. Ya saya nggak tahu sih maksudnya persisnya ke arah mana, tapi intinya dia nggak mau saya pergi dari situ. Justru dengan begitu saya jadi malah curiga, ya kan, malah saya paksain tuh sambil baca doa dalam hati. Akhirnya terus aja dia megangin. Terus megang sampai itu pas di ujungnya jalan turunan itu baru udah mulai hilang. Hilang gitu aja? Hilang, saya lihat nggak ada, dan saya udah nggak lemes lagi dan nggak berat lagi. Ya, Iya. walau alam, tapi itu yang saya rasain. Nah dari situ posisi turunan kebetulan ke mes itu jaraknya paling cuma 10 meter. Ya udah akhirnya saya sholat lagi. Saya sholat dulu. Saya kan belum sholat asar. Habis sholat, ya udah akhirnya saya istirahat dulu di set office. Nggak lama teman-teman juga udah pada turun kan akhirnya. Yang tadi itu? Ya, jadi juga sempat nanya, kenapa Pak Eko kok bengong? Ya, di situ kan kita juga makin lama akan bisa mempelajarin tentang apa ya, situasi-situasi project di daerah-daerah yang berbeda. Ya. Mungkin perasaan saya ya saya tuh lagi istirahat, tapi ternyata mungkin capek juga kali bang. Singkat cerita, akhirnya kita pulang ke mes. Nah, terus kebetulan saya karena kondisi saya kayak merasa kurang sehat ya, jadi saya istirahat. Nah besoknya aktivitas normal lagi. Biasa aja. Gak ada masalah. Akhirnya saya lewat tempat yang tadi juga, tempat yang kemarin. Aman-aman aja bang, nggak ada masalah. Alhamdulillah sampai akhirnya kita ada persiapan untuk pengecoran perdana bang. Karena kan kebetulan bicara struktur pondasinya belum ada kan, hanya baru tiang panjangnya ya. Nah itu kan harus disatuin dengan ke pondasinya. Nah kebetulan emang udah disiapin lumayan, volumenya gede juga gitu loh. Nah si kontraktornya udah mempersiapkan, akhirnya kita diundang lah untuk pengecekan persiapan sorenya. Kebetulan disiap sore, kita cek sorenya, pembesiannya, backcastingnya, semuanya oke, aman. Berarti kita masuk tahap berikutnya, schedule untuk pengecoran. Ini pengecoran pertama lagi kan. Nah pengecoran pertama ini emang kita udah dapat informasi dan warning, tolong kalau bisa hasilnya maksimal, bagus, kualitasnya oke juga. Terus jangan jangan melupakan masalah deadline waktu, itu kan ngaruh juga. Akhirnya kita sepakat untuk schedule kan perdana ngecor di malam. Nah bicara di daerah sana itu belum ada bang, istilahnya pengecoran kayak model di Jakarta pakai mobil molen gitu. Nggak ada, karena ini kan di daerah pinggiran banget nih, istilahnya belum ada lah mau seperti kayak di kota-kota besar. Berarti manual nih bang ceritanya. Akhirnya kontraktor mendatangkan molen manual lah gitu. Itu pakai diesel itu ya kurang lebih 4 biji lah ya. Untuk persiapan untuk pengecoran biasanya bang itu kita melakukan pengetesan. Jadi kita melakukan pengetesan supaya material ini benar udah layak apa enggak untuk kita tuang untuk pengecorannya. Kita mulai, seingat saya sekitar jam 9-an malam. Tuh kita mulai. Jadi masing molen itu ada operatornya 2 orang, ya toh. Operatornya 2 orang, dan setiap molen itu yang ada tuh ditempelin ya istilahnya petunjuk aturan untuk penggunaan itu campuran beton manualnya kan, kayak semen campurnya nanti, terus ada split, airnya berapa, takarannya sesuai takaran, istilahnya ukuran takaran lah untuk standarnya. Pada saat molen pertama, kedua, ketiga, keempat kita cek kondisinya layak pakai mesinnya,
Mulai itu bang, Apa tuh Bang? kita mulai campurannya, Oh. semennya. Ya. Nah kebetulan dari kontraktor itu juga mempersiapkan tim sendiri untuk membantu kita. Ya, tuh. Dari kontraktor itu ada beberapa orang dan dari kita juga ada beberapa orang. Selang sekian lama, pada saat molen ini udah mulai beroperasional ibaratnya itu, kan campuran itu harus diaduk-aduk supaya hasilnya jadinya matang. Nah kalau udah matang itu kan nanti baru kita bisa tuang untuk dicek dulu sebelum dicor ke pengecoran, lokasi pengecoran. Molen pertama dituang, dicek, hasilnya aman. Aman. Molen kedua dicek, dikeluarin dari molennya, gagal bang. Kenapa tuh Bang? Air bang, jadi kayak air semen. Jadi udah nggak masuk banget. Istilahnya untuk bicara standarnya udah nggak masuk bener. Oke. Jadi kayak air semen aja begitu, padahal ya tetap sih batunya ada kelihatan. Jadi air kayak kebanyakan air. Pokoknya jadi gagal. Ketiga aman. Keempat aman. Berarti yang bermasalah Yang nomor 2. Akhirnya kita diskusi sama kontraktor nih. Ini kenapa nih? Kok yang satu, molen nomor 1, 3, 4 aman? Kenapa mesti yang nomor 2 ini apa namanya gagal? Iya gagal, bermasalah. Kita cari tahu dong permasalahannya apa. Analisa pertama, kemungkinan besar operatornya bisa jadi. Akhirnya kita tukar nih bang, operator dari nomor 2 kita tukar ke nomor 3. Nomor 3 kita pindahin ke nomor 2. Kita takutnya si operatornya belum paham tentang campuran-campuran ini. Nah akhirnya kita mulai nih lagi nih bang, untuk yang khusus untuk nomor 2 aja, ya kan? Akhirnya kita ngumpul semua tuh Di nomor 2. di nomor 2, pastiin. Kita sendiri nyaksiin campuran takaran udah sesuai aturan. Tapi pada saat keluar, encer lagi bang. Kayak di situ kita stop dulu deh. Ini Aneh nih. analisa, iya ada kok. Ya kita diskusi dulu nih. Ini ya pasti kita tanya ke kontraktor. Ini kenapa nih, bisa jadi saya jelasin kan kalau bisa begini? Ya kurang tahu ya pak. Kan kita sama-sama ngelihat campurannya udah. Operator udah diganti kan? Iya operator yang kita khawatirkan, katanya takutnya nggak paham, nggak bisa untuk campurannya nggak paham, udah kita ganti. Tapi kenapa mesti kayak gini? Bentar pak, kita ambil ini dulu dah, ambil ngopi dulu dah, ya kan? Nah pada saat teman-teman lagi pada sambil diskusi kecil dan kontraktor itu kecil, ya saya juga coba mikir, tapi akhirnya saya nggak gabung sama mereka. Saya berinisiatif mundur aja ke belakang agak jauhan dikit. Sambil ya melihat sambil merenung ya apa ya penyebabnya. Ya udah akhirnya di situ saya berdoa aja. Ya kebetulan kan kita kan orang beragama bang ya, kita berdoa minta pertolongan sama Allah. Di situ saya berdoa, ya Allah tolong kasih petunjuk. Semoga pengecoran hari ini lancar dan ini bisa cepat selesai permasalahan dan ketemu solusinya. Nah pada saat saya lagi selesai berdoa, saya minta petunjuk sama Allah. Saya lihat bang, Apaan Bang? ada sosok bang di situ ternyata. Makhluknya tinggi gede bang. Oh. Matanya merah. Serak. Iya, tinggi gede. Itu kan karena kan kita kan pada saat mau mulai pengetesan sampel pengecoran kita tetap pasang lampu bang. Kelihatan. Tinggi gede, bulunya tuh ya mungkin kalau abang bilang, mungkin kalau abang tahu kayak bulu sapu lidi kali ya kayak gitu, besar, mata merah. Di mana dia Bang itu? Nah posisinya itu kebetulan yang saya lihat dia duduk bang di molen nomor 2. Tapi saya belum langsung mutusin, belum langsung menyimpulkan bahwa itu penyebabnya. Di situ langsung ya berdoa lagi saya, ya Allah kalau emang sekiranya betul ini penyebabnya. Jadi posisi saya tuh posisi masih terpisah sama teman-teman ya bang ya. Teman-teman kan udah pada ngumpul nih. Jadi pada teman-teman saya nggak tahu nih ngeliat apa enggak nih ceritanya. Tapi yang jelas saya ngeliat. Saya berdoa ya Allah semoga kalau emang benar ini penyebabnya, saya minta ya semoga disingkirkan lah supaya saya bisa tetap bisa lanjut lagi. Alhamdulillah bang. Lancar. Hilang. Pertama hilang dulu. Habis hilang
Saya samperin teman-teman. Saya nggak cerita. Diem aja udah. Saya diem dulu. Saya pancing dulu nih. Saya takutnya ada teman-teman juga selain saya ngelihat. Kayak saya ajak ngobrol pada saat mereka lagi diskusi, saya tanya, gimana udah ketemu belum solusinya? Masalahnya, baru solusinya kan. Waduh, belum tahu nih. Saya tanya teman, gimana bro? Nggak tahu pak, bingung katanya. Kita ulang-ulang berkali-kali cerita dari awal proses, kayaknya nggak ada yang aneh. Mesin udah kita cek semua, takaran kita udah cek bareng, juga ngeliat. Iya juga sih, nggak tahu pak sih. Nggak kali, gimana menurut ada yang aneh nggak apa dari apa? Nggak ada juga pak. Oh berarti di situ saya nyimpulin, oh kemungkinan saya doang yang ngeliat. Karena saya tahu itu saya ngeliat, ya saya nggak cerita dong. Iya. Kalau misalkan saya cerita, khawatir bang. Yang ada pada takut, akhirnya malah nggak jadi ngecor. Nah kalau sampai kejadian kayak gitu, besoknya kita bisa diomelin sama atasan kita ya kan. Dan alasannya juga, kita kan kalau setiap ada, itu kan harus laporan bang. Kalau ada alasan yang nggak masuk akal kan, bagaimana coba? Ya udahlah, bismillah aja dah. Biarin aja dah, mudah-mudahan itu tadi kejadian itu nggak terulang. Ya udah, dalam hati saya berdoa. Teman-teman tadinya malah ada sebagian yang bilang nggak lanjut. Saya bilang nggak bisa, bismillah aja lah, coba. Ini schedule mepet, jangan sampai diundur lagi. Akhirnya saya coba paksakan mereka dan yakinkan mereka, udah bismillah, coba lagi. Sekarang pak, ya iya masa besok. Singkat cerita ya udah, dicobalah lagi. Saya posisinya nggak jauh lagi, sekarang dekat juga sama. Tahu bang yang terjadi? Apa tuh bang? Normal bang. Normal. Kualitas hasilnya bagus bang. Kita kan ngeceknya pakai, akhirnya 4-4 semuanya lancar. Karena sampel bagus, berani dong kita mulai ngecor. Mulailah kita pengecoran bang. Alhamdulillahnya sampai pagi. Emang schedule kita sampai pagi ngecor itu. Sampai sebelum subuh lancar, nggak ada kendala, nggak ada apa. Setelah semuanya normal bang, ini berlangsung mungkin kurang lebih 1 bulanan lebih lah ya bang. Udah mulai berdatangan nih bang. Kalau awal-awal kan karena memang pekerjaannya baru, apa sih namanya, mandor-mandor juga masih dikit. Ya karena udah berselang ini 1 bulan itu udah, berarti kan pada datang dan udah mulai berjalan lancar lah gitu loh. Pekerjaan yang lain ya ditambahin lagi datang, gitu kan, tambahin lebih banyak lagi. Mandor-mandor, tukang banyak pada datang. Rata-rata ya dari Jawa. Dan tapi tetap orang lokalnya ada campuran. Jadi campur antara kerja dari Jawa sama lokal. Kejadiannya ini sebenarnya awal mulanya menurut saya berinteraksi dengan yang disebut makhluk bunian ini bang. Oh gitu. Iya. Itu gimana bang? Kalau ya pemahaman mungkin yang nggak tahu ya, saya dengarkan mungkin makhluk bunian itu orang kerdil-kerdil semua. Ya. Tapi ya kalau versi lokal yang saya dapat ini nggak hanya kerdil, tapi ya ada yang berwujud atau yang terlihatnya seperti manusia juga. Cuman kalau ini ya kayak orang bule lah bahasanya. Oh gitu? Iya. Maksudnya kulitnya seperti kulit orang bule, rambutnya pirang. Jadi menurut warga lokal di sono, orang bunian ini bukan cuma yang kerdil-kerdil aja gitu? Bukan. Jadi istilahnya ya perkampungan yang termasuk penghuni dan kampung yang sempat hilang ini adalah ceritanya dari versi mereka yang saya dapat. Dulunya itu perkampungan orang-orang Portugis. Ya berapa keluarga begitu. Nggak tahu nih ceritanya gimana, sempat menghilang semuanya. Tapi terkadang-kadang suka muncul juga. Bahkan versi ini walau alam nih ceritanya ya, saya kan dapat seperti itu. Bahkan ada yang sempat menikah dengan warga lokal. Menikah? Iya.
Menikah bang. Maksudnya begini, kalau orang menikah kan kalau kita nih, ya kebetulan di sana mayoritas kan mungkin apa namanya agamanya Kristen ya, mana ada gereja berarti. Iya, iya, iya. Yang menikah, yang ini menikah nih, maksudnya yang dianggap orang dia menikah dengan orang makhluk hunian ini, dia tetap aktivitasnya normal. Cuma pada saat misalnya ke gereja atau ada acara-acara keluarga atau adat atau apa, dia datang. Tapi dia nyiapin kalau ada orangnya kan kursi 2 kan. Jadi tetap nyiapin kursinya 2. Dan kadang dilihat kayak ngobrol. Mungkin kalau sangkain orang mungkin gimana ya. Tapi di sana meyakini bahwa dia menikah sama orang makhluk hunian. Nah, kalau versi yang saya terima yaitu sama maksudnya makhluk apa namanya? Wujudnya ya perempuan. Kalau dia kan laki ini perempuan cantik. Apa namanya? Berarti warga sekitar Bule. tahu Kayak gitu. kalau ada yang menikah dengan makhluk. Oh ya, begitu. Ini versi yang saya dapat juga ya. Oke. Cuma kalau jujur kalau itu saya nggak ngelihat ya wujudnya seperti apa langsung belum. Iya, iya. Nah dari situ berarti saya juga menangkapnya berarti kan kalau yang kerdil kan memang saya udah lihat gitu loh. Nah Yang megangin kaki itu. iya, kalau yang posisi seperti orang Portugis itu kalau lihat langsungnya ataupun penampakan apa belum. Cuman pernah saya ditunjukin sama salah satu warga. Berupa? Tetangga mes. Foto. Foto. Ya kalau dilihat tampilannya itu ya rambutnya pirang. Cuman kebetulan foto yang ditampilin sosok perempuan ada berapa orang dari belakang sih. Tapi kan dari situ bisa kelihatan kan. Oh, nggak ngadep muka gitu? Nggak, kebetulan kalau mukanya nggak ngelihat dari belakang aja. Tapi kan kelihatan bule enggaknya tuh dari situ. Oh iya, iya. Ya kan nggak bisa dipungkiri lah gitu loh, dari kulit segala macam. Itu di foto kan kelihatan. Oke, singkat cerita versi itu yang saya dapat. Kejadian ini yang saya mau ceritain ini selanjutannya mungkin setelah sebulanan itu ada kejadian di mana salah satu mandor itu sakit bang. Sakit bang? Sakit apa dia? Kebetulan informasi yang saya dapat dia baru datang kan 3 harian. Dia sakit, dia ngerasain katanya badannya meriang lah, sakit, pusing. Dan yang lucunya ada yang aneh bang. Apa tuh bang? Di jidatnya bang. Hah? Itu kayak baso atau bola bekel itu. Berapa biji di sini. Tapi bukan bentuknya bulat-bulatnya seperti itu besarnya, tapi ya daging gitu. Di kepalanya dia tuh seperti benjol Benjol gitu? Ya benjol bener-bener bulat gitu loh, gede. Bukan yang kayak orang yang bekam, bukan gitu? Kalau bekam kan setengah lingkaran, ini kayak bener bulat. Tapi istilahnya ditempel-tempel gitu kan, jenuh-jenuh. Ya kayak mungkin kalau yang pernah ngalamin zamannya saya pernah nonton film Star Trek kali ya, yang jidatnya tuh kayak mengkerat begitu lah. Bulat, tapi bulat. Pokoknya jidatnya dia beda lah, aneh sendiri gitu. Wah, di situ saya kaget juga. Awalnya saya nggak tahu nih, temen cerita ke saya. Teman sekamar saya kan, istilahnya namanya teman sekamar kan, sering kita ngobrol. Ya mungkin kalau secara ini saya belum pernah cerita kalau saya bisa istilahnya kayak bantu nyembuhin atau apa, nggak ada. Saya nggak pernah cerita itu. Cuman mungkin karena saya kadang suka cerita ya seperti yang cerita kejadian-kejadian itu, teman saya menafsirkan mungkin saya bisa bantu. Dilihat dulu, saya bilang. Saya udah dari awal saya udah nolak. Jadi teman saya sekamar saya inilah yang dekat sama si mandor, kenal sama si mandor ini. Dia tanya minta gimana, bantuan, kemana harus gimana, coba deh gitu. Ke Pak Eko dulu, kali-kali dia ngerti. Awal saya nolak, cuman karena kasihan Pak, udah berapa hari bangun dan Pak tidur juga lemas dia. Udah bawa ke dokter, udah Pak. Terus apa katanya? Kurang tahu sih, ntar Bapak tanya langsung aja deh. Gue yang jelas jidatnya Pak aneh. Udah kayak bola-bola bekel di jidatnya udah gede. Ah masa? Kan kita kebayang denger cerita begitu kan aneh juga. Aneh gitu. Nah singkat cerita saya bang, diajak teman saya nih, nemuin si mandor ini. Dikenalin lah, iya. Kenalin. Ya kita anggap namanya mandor Darman lah gitu kan gitu. Pak Darman kenalin nih Pak Eko. Oh iya, kenalin Eko Darman. Dia bilang, saya Pak Eko, iya saya Darman Pak. Ya pasti langsung saya ngomong
Kaget pas saya lihat, emang betul jidat itu cedut-cedut gitu, kayak beda aja benjol kepukul sama itu beda. Susah lah dibayangin pokoknya bakso kayak bakso ditempelinnya di jidat tuh. Judut gitu. Bulat-bulat, gede-gede. Sampai nggak kelihatan jidatnya udah. Banyak berarti Bang? Banyak, ada nggak tahu berapa biji saya nggak ngitungin. Yang jelas jidatnya tuh penuh sama bulat bola gitu. Saya kaget juga ngeliat kayak gini. Belum pernah saya seumur hidup, baru ini juga. Tapi ya mau nggak mau emang kenyataan begitu. Saya tanya dong. Saya tanya sama yang bersangkutan. Ini kenapa Pak Darman? Ibaratnya kok tiba-tiba begini? Ya dia sih jawab, saya nggak tahu Pak. Saya baru 3 hari. Dari hari kedua udah ngerasain nggak enak sih, tapi lama-lama jadi udah muncul hari ketiga ini nih udah mulai kayak gini. Iya. Cepet banget katanya. Tahu sakit apa? Udah ke dokter, udah. Dan saya tuh diunjukin Bang, bulat-bulatan itu. Jadi ada lubang. Ternyata itu bekas dari habis dari rumah sakit ke dokter, disuntik. Dikirain kali mungkin si dokter itu di jidat itu ada cairan. Ya bulat-bulat itu cairan. Kagak Bang, saya lihat sendiri bolong. Oh jadi bolong? Tetap bolong, bekas suntikan. Makanya dia juga bingung si Darman ini. Mandor Darman nih. Di situ saya juga, namanya saya juga nggak punya kemampuan untuk hal kayak gitu Bang. Iya. Ya, emang sejujur aja saya kan dari awal tidak terus itu ya nggak begitu 100% paham hal gitu, hanya sedikit doang gitu. Itu pun juga nggak ada pengalaman cerita saya bisa. Cuma ngeliat doang gitu. Ya gitulah, kayak gitu itu kan mungkin. Nah disitulah awal mulanya Bang. Itu bisa dibilang kenal sama buniannya, tapi yang bunian yang bukan yang kerdil. Kalau yang kerdil kan udah saya ceritain tuh. Nah ini yang saya bilang lah, itu yang orang bule ini atau orang Portugis ini, istilahnya orang sana tahunya itu orang Portugis. Iya. Datang, cuman ya anehnya yang lihat saya doang. Wah Abang ketemu sama makhluk itu? Iya, disitulah saya. Gimana prosesnya tuh Bang? Ya itu kan ternyata ya dia cerita kalau saya ini yang istilahnya ngejagain, yang penunggu di sini. Bang lagi ngapain waktu itu Bang? Ya posisi kan lagi sama si Darman ini tanya. Tiba-tiba dia muncul, karena kebetulan si Darman itu memang mesnya satu tempat sama tempat kejadian saya dulu. Yang sama si makhluk kerdil itu. Itu waktu itu kan kejadiannya posisi belum jadi bangunan. Nah ini udah jadi bangunan ceritanya nih. Mesnya udah jadi, khusus untuk mes doang nih. Yang lain belum, pabrik belum. Ya singkat cerita di situ ada sosok perempuan yang nyamperin pakai pakaian ya Belanda begitulah. Kalau saya tahunya kayak pakaian Belanda ya, atau pokoknya tahu kan kalau orang-orang bule kan pakaiannya dress begitu kan. Panjang. Iya, bajunya putih, dressnya putih, ya rambutnya panjang. Ya kalau saya sih nggak ngelihat seremnya ya. Alhamdulillah gitu. Jadi pas Abang lagi komunikasi ngobrol sama ini, sama ada teman saya, ada si Darman, datang sosok si makhluk itu tiba-tiba datang. Iya, muncul. Terus ngeliatin saya. Tapi ya alhamdulillahnya ya saya juga nggak kaget. Orang dia juga nggak menampakkan yang menyeramkan kan. Ya saya memberanikan diri untuk komunikasi. Tapi dalam hati aja. Saya coba, kamu siapa? Dia nggak nyebutin nama, cuman dia bilang saya yang nungguin ngejagain ini tempat ini gitu. Ya kalau saya pikir itu mungkin ya kemungkinan besar ya makhluk bunian yang saya ceritakan sebelumnya, versi warga lokal. Di situ juga saya memberanikan diri untuk bertanya, kira-kira tahu nggak kenapa bisa begini ya, kayak gitu deh. Karena saya kenapa bisa tahu, bisa saya tanya lagi, karena pada saat saya ngomong dalam hati dia jawab, tuh tolong dikasih tahu. Kalau datang ke daerah orang atau perkampungan orang harus tahu etika bahasanya gitu. Maksudnya gimana? Saya tanya. Aku tanya dia pertama kali datang ngapain? Ini kebetulan si perempuan ini, sosok ini saya lihat masih ada di saya, dengar jauh dari kita ngobrol. Saya tanya, coba mastiin, takutnya saya halu atau gimana ya? Saya tanya dong si Darman, Mandor Darman. Pak Darman, Bapak pertama kali datang, Bapak keliling nggak? Apa langsung ke sini? Saya keliling Pak. Cocok, ya kan? Pertanyaan kedua dong, saya tanya ke sini. Oh berarti cocok. Terus apa yang menyebabkan dia begini?
Bapak nanya ke itu, ke si makhluk bunian si makhluk itu. Jadi jawab, kasih tahu kalau datang ke kampung orang atau ke tempat orang itu sopan, karena dia ngintip-ngintip. Oh, jadi kalau di ilustrasinya begini bang, ini makhluk-makhluk situ anggaplah punya rumah kan ada kacanya, gitu loh. Nah dia baru datang, nggak permisi, nggak apa, tiba-tiba ngintip di kaca. Oke. Ternyata kan ada penghuninya. Itu rumah siapa yang diintip bang? Ya rumah istilahnya kan itu ilustrasi, tapi maksudnya dia ngelihat kayak dia punya. Saya tahu akhirnya ternyata si mandor ini punya. Ya istilahnya kalau mandor-mandor ke daerah tuh biasanya kan pasti punya pegangan mereka. Oke. Misalkan rawang, Iya. gitu-gitu. Itu kan bahasanya ngintip. Oh. Istilahnya begitu. Iya. Ngintipnya ada apa. Mungkin maksudnya tujuannya juga nggak jahat. Tapi tahu area Tapi ya. kan mungkin tetap ada caranya yang dia sendiri sebagai orang baru nggak tahu. Pasti kan dia bertanya dulu. Oke. Atau gimana gitu loh istilahnya. Nggak langsung main baru datang langsung ngintip. Ya kalau saya diilustrasin kayak gitu, kalau saya diposisiin kayak mereka makhluk bunian, saya juga pasti tersinggung dong. Diintip Iya. istilahnya. Kan bisa ketok pintu, ini ilustrasi lagi. Kalau muslim misalnya assalamualaikum, masa ngintip gitu. Saya tanya ke dia, si mandornya langsung saya amprok, bahasa di amprok itu di cross check. Iya. Kamu habis baru datang keliling-keliling, kamu ngecek nggak? Apaan pak? Udah nggak usah pura-pura bego lah. Kamu ngelihat nggak sini, mantau situasi di sini ada apa? Kamu juga pasti punya sesuatu. Saya bilang begitu. Ya dia diem, tapi akhirnya ngakuin. Iya pak. Ya namanya kan kita baru datang, kita mantau situasi. Ya mungkin tapi untuk daerah sini bapak nggak tahu tata caranya. Emang kenapa sih pak? Nah itu dia masih penasaran, bingung. Saya nggak bilang kalau saya ada ini. Setelahnya si ini makhluk bunian ini, si perempuan ini. Ya udah, akhirnya saya tanya lagi kan ke makhluk bunian ini. Kira-kira ini bisa sembuh gimana caranya? Supaya normal lagi. Iya, siapa tahu dia ngerti. Kan kita udah komunikasi. Ternyata tahu jawabannya. Dia bilang minta maaf aja. Oh, cuma minta maaf doang? Minta maaf dalam hati. Terus ya dengan tulus lah kalau dia ngakuin dari dia salah. Udah itu doang. Nggak pakai macam-macam, nggak pakai ini itu, nggak. Setelah dia mengikrarkan bahwa dia ngaku salah dan dia ini kan kalau ini bukan selain ini badan pada sakit. Badannya kayak gimana, sakit banget katanya. Terus kepalanya pusing banget. Iya spontan itu untuk jendut-jendutnya itu yang bulat-bulatnya itu nggak hilang langsung. Tapi badannya udah agak enakan. Meriangnya udah agak mendingan. Pusingnya juga udah nggak terlalu. Pokoknya dia ngerasa intinya enakan aja. Di situ saya baru mikir, wah, berarti yang gua ajak ngobrol ini, yang si cewek ini berarti bener ini. Ada. Nyambung cerita ini. Ini kisah nyata ini bang. Ya pengalaman saya ini, makanya saya tuh jujur ya baru ngalamin, makanya ini saya ceritain. Dan singkat cerita akhirnya saya tanya lagi, ini udah tunggu aja berapa hari, tanya ke sembuh. Informasinya dari makhluk bunian seperti itu ke saya. Ya dia nanya, Pak gimana? Ini udah mendingan. Jadi kan saya kayak mediator doang sebenarnya. Tapi ya selama masih bisa berguna dan bermanfaat, kenapa enggak? Iya. Gitu aja dan ternyata itu bukti kan, ya udah. Jadi proses selama 1 hari, 2 hari, 3 harinya saya ketemu lagi sama si Mandor Darman. Ternyata dia udah bisa keluar dari tempat tidur, maksudnya udah bisa keluar gitu. Nyamperin saya, ngucapin makasih, Pak, makasih. Makasih apaan? Bukan saya, no Allah no, kayak gitu. Karena saya memang belum siap untuk ceritain tentang ini. Saya masih antara yakin apa enggak ini. Halu nggak sih? Itu cerita awalnya bang, nggak disengaja. Dari situlah itu mulainya saya bisa berkomunikasi dengan yang ada di sekitaran proyek. Nah singkat cerita akhirnya 3 hari kemudian dia bertemu, dan saya lihat dia bersih, nggak ada tanda-tandanya. Biasa kalau maaf ya kalau orang bisul atau apa itu kan ada kasih kan, bersih normal rata.
selanjutnya saya ngalamin juga kejadian ini bang. Mungkin nggak lama dari setelah kejadiannya tadi saya ceritain si mandor itu. Biasa kadang kita kalau di proyek itu nggak tiap malam sih kadang. Kalau si security, kita ada security tiap malam patrol. Ya safety patrol, ngecek batas-batas pagar. Ya kan, khawatir ada yang rusak sehingga takutnya ada sesuatu yang nggak kita inginkan masuk, takut gimana. Tapi intinya kita ngecek lah, ngecek dari pinggir-pinggir dulu, habis pinggir itu malam tuh. Kita biasanya itu safety patrol itu dari jam 10 lah biasanya saya ikutan tuh, kita nih gantian. Kadang-kadang ikutan di setiap hari Sabtu bang, malam Minggu biasanya itu. Emang jadwal atau jadwal? Cuma iseng-iseng? Jadwal. Kebetulan di daerah kita itu, di area proyek kita itu ada kali kecil bang, mungkin lebarnya sekitar 1,5 meteran lah, 1,5 meteran apa sampai 2 meter kurang gitu lebarnya. Tapi nggak dalam-dalam banget sih. Oh nggak gede-gede juga ya? Nggak, jadi buangan dari saluran-saluran air dari warga tuh turun ke bawah kan ke laut. Nah, melewati area proyek kita gitu loh. Ya, kita anggap kali kecil lah. Nah itu ujung ke laut, ujung ke laut gitu loh. Pada saat kita safety patrol ke daerah belakang yang perbatasan ketemu sama pantai atau laut, kebetulan kita lewatin tuh, kita seberangin kalinya seberangin. Pada saat kita lagi seberangin, kita lihat dari jauh kayak ada sosok gitu, ada di kali. Maksudnya kayak sosok penampakan orang, kita sih pikirannya karena memang bentuknya orang kan. Iya. Nah, dari situ kita coba deketin kan bareng. Deketin. Saya kirain orang lagi, ya di situ kan kadang ada ikan juga yang dari laut masuk ke dalam. Ya walaupun bukan ikan-ikan yang gede ya. Kayak orang yang lagi nyari ikan bang. Iya. Maksudnya si sosok ini. Terus semakin dideketin, ternyata sosoknya nenek-nenek bang. Nenek-nenek? Bukan laki-laki. Oke. Kita bingung juga kok ada warga yang masuk ke area ini gitu kan. Itu malam ya? Malam sekitaran di atas jam, kan kita mulai jam 10 itu keliling. Mungkin sekitaran jam 12:30 bang itu. Di atas jam 12 pokoknya. Larut. Biasanya kita safety patrol itu keliling-keliling tuh dari jam 10 tuh sampai jam 1-an kali ya. Jam 1-an, jam 1, jam 2. Akhirnya ya saya suruh kan mereka untuk samperin si sosok ini pastiin, tanyain. Nah pas disamperin sama security, kita kan juga dengar, kita nggak jauh juga dari posisi security itu sama si sosok itu. Di senterin, dipanggil, nggak nengok. Panggil, Bu, nengok, Ibu, nggak nengok misalkan. Akhirnya kan dibalik lagi, nggak mau Pak, nggak nengok Pak. Ya udah kalau gitu deketin lagi, ditanyain. Ya udah kita tengok lagi tuh malam-malam. Ada bawa senter kan? Ada, jadi senterin. Coba tanya, permisi Bu, permisi. Pada saat kesekian kali kita tanya terus kita senter bang, tahu nggak bang apa yang terjadi bang? Apa bang? Akhirnya itu nenek itu nengok bang. Nengok. Cuman pada saat dia nengok, di situ bang kaget semua bang. Apa bang? Kaget semua. Giginya bercaling bang. Aduh. Matanya merah. Aduh. Tangannya sampai megang usus bang tuh. Anjay. Panik bang semua. Di situ saya juga ikutan akhirnya. Saya udah nggak bisa ngomong banyak, semua pada kocar kacir. Satu kemana. Buyar semua tuh. Buyar. Semua nggak tahu udah semua tuh. Itu kejadian lumayan horor juga menurut saya. Ya udah, akhir singkat cerita, udah besok saja baru pada ketemu lagi, pada ngebahas. Ya tapi saya tetap ngasih kayak apa namanya, yang ngomong sama mereka bahwa ini tetap area itu harus dikontrol, nggak boleh gitu. Cuman kan kalau udah tahu gitu ya mungkin lebih lebih hati-hati aja. Lihat ya udah lewatin aja gitu. Atau gimana lah pokoknya, tapi tetap harus gitu. Jadi itu kejadian itu ya lumayan buat ya bikin merinding banget, bulu kuduk juga bang. Cuman ya kita coba. Serem banget ya itu. Iya. Nenek pegang ususnya keluar. Lihat kayak gitu. Iya, kita semua ngelihat. Idih. Itu. Setelah kejadian itu mungkin selang hampir 2 bulan, sebulanan kayaknya bang, itu sebulanan juga. Itu juga ada kejadian lagi nih bang. Apa tuh bang? Ya ini lumayan juga horor juga sih bang.
Jadi kebetulan tempat mes kita sama mesnya untuk para manajer tuh berdekatan, tapi tetap ada jarak karena ada jalan kan, dibatasin jalan sama dibatasin teras gitu. Nah kebetulan memang pas kejadian itu kejadian malam Bang, hari Minggu, saya ingat juga tuh. Kebetulan Minggu malam ya, besok ke Senin tuh Bang. Kebetulan teman-teman sebagian udah hampir semua udah mungkin ada di kamar, saya nggak tahu, ada yang udah tidur kali ya, pokoknya udah nggak ada tidur, cuma saya sendiri Di depan mes ya kan, sambil ngerokok sambil ngopi. Nah, terus mau ngapain lagi? Ya kan, bioskop nggak ada gitu. Ya udah hiburan seadanya. Pas lagi ngerokok minum ngopi, security ya biasa kan kayak patroli tiap hari dia ketemu tempat saya tuh sekitar, saya ingat. Malam Pak, kata security. Oh, malam. Habis ngapain? Biasa Pak, keliling patroli kita. Iya. Mantap, saya bilang. Nemuin apa lagi nih? Wah, udah yang cerita-cerita itu lagi Pak, saya jadi takut nih. Iya. Ya enggak, saya kan nanya kali nemuin apa, nggak tahu nemuin berlian kah, nemuin emas, ya bukan yang itu aja. Jangan begitu. Enggak Pak, aman. Yakin? Udah ngopi belum? Belum. Nah, kebetulan nih saya kopi ada. Join aja ya, bareng aja kita. Oh iya Pak, boleh. Rokoknya? Biasa Pak. Coba pakai bareng. Kita ngerokok bareng lah. Asik-asik ngobrol. Nah kebetulan lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba HT bunyi Bang. HT tau kan? Yang di talkie itu biasa kalau orang proyek lapangan juga megang. Kebetulan yang megang HT itu Bang di proyek itu cuman ya kita orang. Kalau kontraktor kan kebetulan mesnya di luar. Kontraktor mesnya di luar. Maksudnya level-level pengawas tuh yang megang HT itu sama QC, mereka mesnya di luar. Jadi kemungkinan besar, dan itu pasti laki-laki. Nah kalau di kita itu orang lapangan ya laki semua, security laki semua. Cuman emang ada staff kita, kebetulan satu manajer memang kebetulan udah mulai nempatin di situ, di tempatnya tempatnya manajer itu perempuan Bang. Kita anggaplah Ibu Rini gitu aja, kita samarin aja. Iya, Bu Rini lah. Nah, kebetulan posisi tempat kamar saya, tempat saya nongkrong itu sebelahan tuh sama terasnya Ibu Rini. Oh, hadap-hadapan. Maksudnya teras rumah tempat kamarnya Bu Rini. Kan kalau manajer kan dia kayak rumah, kalau kita kan kayak kamar doang kan gitu. Nah, itu di situ posisinya. Nah, kebetulan security ini security baru, belum lama gitu loh. Jadi dia nggak tahu, nggak apalah bahwa tempatnya ini di mana, nih di mana manajer si Ibu Rini di mana, tempat manajer kamar ini nggak tahu dia. Saya yang orang lain udah tahu gitu kan. Saya apalagi dari awal kan. Saya tahu setiap ada yang datang, saya tahu kok. Nah tiba-tiba hati ini bunyi tuh Bang. Keras. Saya ingat banget tuh, pokoknya malam nih, mungkin bisa jam 11-an lebih ya. Kebetulan kalau security itu kita ada posnya Bang, ya ada berapa pos. Ya pos yang di depan itu pos 1, poskonya tempat ininya semua komandonya di situ. Di situ jelas suaranya. Pos 1 monitor, suara cewek Bang. Dari HT. Si security ya kaget sama orangnya agak parnoan dia. Kita anggaplah Pak Badrun misalkan. Kita anggaplah Pak Badrun namanya. Agak parnoan dibanding security yang lain memang. Dia belum lama justru, tapi dia paling agak parno. Apalagi ngeliat kejadian yang waktu berapa lama yang kejadian itu kan dia juga ikutan juga kan. Jadi parno baru ngeliat kejadian begitu. Jadi dia agak parno. Pak, ini siapa ya Pak? Suaranya suara cewek Pak. Setahu kita yang megang HT, ya emang nggak ada yang cewek gitu loh, yang punya istilahnya otoritas untuk megang HT. Kalau bicara teman-teman, bisa sih mungkin iseng ya, tapi kan kita bisa ngebedain Bang, suara cewek beneran sama suara. Karena suara ini jernih, halus, bener-bener cewek. Gitu. Dan setahu saya teman-teman dia sebagian udah ada tidur. Dan security yang jaga
Itu malam itu mungkin sekitar 4-5 orang doang gitu. Mungkin 4 orang lah ya. Pokoknya Masuk sama yang ada cewek saya nggak ada. Tapi di situ kita nggak mau curiga dulu, Pak. Kita pastiin dulu. Tapi ya si teman kita nih, selain security ini parlo banget. Pak, ini kan nggak ada yang megang ada cewek, Pak. Siapa ya, Pak? Jangan, udah jangan pikirin begitu, saya bilang gitu. Sekarang gini aja, kamu nyaut, kan yang dipanggil posko 1 tuh, pos 1. Ya udah, kamu sautin aja, tanyain itu siapa, gitu. Oh, bapak aja lah. Saya juga ada takut juga sebenarnya. Cuman kan pikir kita, ya kan di security-nya, masa kita yang iniin ya kan. Udah akhirnya kita paksain dia untuk nanya gitu loh. Udah kamu aja ngomong, tanyain, ini siapa dengan siapa. Maaf Ibu, ini pos 1 Bu, izin Bu bertanya, ini dengan Ibu siapa ya? Gitu. Kata security. Iya, dijawablah di situ Bang. Ini dengan Ibu Rini. Kaget saya di situ Bang. Iya. Sayanya kaget, dia nggak tahu nih kalau Ibu Rini itu sebenarnya Bang, kemarin pagi itu udah pulang, kebetulan ambil jatah cuti. Kita kan selalu dapat cuti Bang, pulang 3 bulan sekali. Orangnya nggak ada padahal. Saya tahu nggak ada. Orang posisi di depan saya lampunya juga mati. Satu iya kan itu, kedua ya? saya tahu pada saat keluar saya ngelihat dia dijemput supir. Saya tanya, emang dia pulang, jatahnya pulang. Dia nggak tahu, langsung dia ini, Pak, nama Ibu Rini gitu ya. Coba kamu tanya kebutuhannya apa. Ini saya juga merasa antara iya dan enggak, sebenarnya penasaran juga saya. Bener Bu Rini apa bukan? Ditanya lagi Bang, bener ditanya. Wah, keperluannya apa ya Ibu? Ini kunci kamar saya nggak bisa ngunci yang di kamar. Nggak bisa ngunci? Iya, kunci pintu kamarnya dia tuh nggak bisa ngunci. Jadi posisi dia dari kamar. Nggak bisa kebuka? Nggak bisa ngunci Bang. Jadi mungkin dia mau nutup kan, biasanya kan bisa buka tutup kan. Nggak bisa dikunci karena kan mungkin kalau tidur kan setiap kamar kan ada yang ditutup, ada yang ini. Dia nggak bisa buka katanya. Nggak bisa tutup, nggak bisa nutup. Akhirnya panggil lah, HT lagi di HT. Tolong ambilin kunci cadangannya dong. Emang Ibu di kamar nomor berapa? Dia nanya. Saya sambil diem tuh, sambil saya nyimak. Saya di kamar nomor 5. Nah, di sinilah cerita serunya Bang. Gimana tuh Bang? Ya kan. Kita kan posisinya kan, ya lagi nongkrong tuh posisinya ngadepnya ke arah depan ya, bukan ke samping. Depannya buat ngopi. Karena posisi kursi itu di ada arah depan, tapi nyamping kamar, tapi posisinya ke depan. Nah di situ si security nanya, Pak, kamar nomor 5, kamarnya siapa Pak? Kamarnya Bu Rini. Dia bilang gitu. Sebelah mana sih Pak kamarnya? Saya disuruh ngambil kunci, kanterin ke dia. Saya cuma mau tahu nih kamar nomor 5. Tengok sebelah depan. Pas kita bareng-bareng nengok Bang, kan kalau kamar itu depannya ada lampu teras. Iya. Ya kan? Ya sosok ada muka perempuan Bang di situ, di kamar, di kan ada ruang tamu terus kamar-kamar. Sosok perempuan Bang, perempuan. Karena saya tahu perempuan rambutnya panjang, itu kan cahaya lampu tadi. Iya, lampu depan masih nyalain. Itu dia berdiri situ Bang? Iya, nah itu kaget Bang. Anjay. Pak, itu kan kamar kosong gitu. Ya iya udah. Ya kita masing-masing nyelamatin diri. Yang satu pergi ke si security kabur kemana, saya masuk kamar. Singkat cerita ya udah. Besoknya aja lagi cerita lagi. Itu lagi dia berarti ada di dalam itu ya, rumah ya berarti dia. Dalam rumah, masuk perempuan. Ya saya juga nggak tahu, nggak. Abang ngeliatnya dari kaca? Dari dalam, di posisi di kaca karena kena pantulan cahaya. Itu ya, tampilannya nih Bang? Ya kalau ngelihat sepintas mah pasti nyeremin Bang gitu. Pokoknya susah Bang dibayanginnya dah. Namanya kita kaget, saya juga agak dari awal udah agak nggak enak dengar cerita begitu. Cuman ya pas kita ngelengok bareng-bareng, dia madep ke sini, kita udah
sulit ke gambarnya karena kita udah panik dulu. Dia satu kabur, bubar dah. bubar. Kopi nggak ada yang nguyup tuh. Sampai basi kali sampai pagi. Nah, selama abang kerja di proyek itu kan ceritanya memang serem banget tuh bang. Itu abang punya apa pesan gak nih buat para pekerja proyek atau umumnya buat para pekerja lah? Itu apa bang? Ada nggak pesannya tuh? Yang pasti ada bang, pesan moral pastinya bang. Oke. Ya ini juga buat diri saya sendiri lah. Artinya mau kerja dimanapun, mau dikerja di tempat manapun dan di daerah manapun, sebenarnya pesan ini pesan orang tua kita juga seperti itu. Kalau kita di kampung orang harus bisa jaga diri, mawas diri, hati-hati, hormatin lingkungan sekitar. Ya dari yang bicara kesan, dari bicara yang istilahnya terlihat maupun tidak terlihat. Tapi kalau menurut hemat saya untuk kedepannya bahwa artinya kita nggak boleh sombong lah dimanapun kita berada. Istilah kata yang saya bilang di mana bumi kita pijak langit kita junjung. Silahkan ya ternak sendiri bahasa seperti. Insya Allah selamat aman gitu loh. Ya kalaupun ada problem pasti ada bang. Ya kan apalagi proyek. Enggak di daerah pun banyak problem kok. Apalagi di luar daerah, maksudnya di luar pulau yang aslinya kayak daerah yang saya alamin gitu. Jadi pesan saya seperti itu aja bang. Di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Oke. Dan yang pastinya ya kita juga harus berdoa, banyak berdoa ya. Ibadahan juga harus istilahnya dijaga. Insya Allah supaya ya terhindar dari hal-hal yang mungkin nggak kita inginkan. Kayaknya dari saya begitu aja bang. Oke, siap. Nah, itu dia cerita lengkap dari Pak Eko, di mana waktu itu dia lagi ngerjain proyek di Maluku Utara. Dari cerita ini kita bisa ngambil pelajaran bahwasanya tiap daerah punya budaya, adat dan peraturan yang nggak tertulis, dan di situ kita harus menghormatinya. Kita udah di akhir video. Gue Arul, Pak Eko undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.